Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat Sayyidul Ayyam ini kita masih dapat meneruskan pengajian kita sebagaimana biasa. Kitab yang kita baca itu yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis Riyadhus Shalihin yang terkandung di dalamnya hadis-hadis besar, hadis-hadis yang benar. Judul kita malam ini ialah berkata benar. Itu judulnya. Berkata benar. Kita baca ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Wa qala ta'ala falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Artinya, seandainya mereka bersungguh-sungguh kepada Allah, berkata benar dan beriman dengan sesungguhnya, maka hal itu adalah terbaik bagi mereka. Al-Quran surah Muhammad ayat 21. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kita harus menjadi orang yang jujur, berkata benar. Hadis yang pertama, fal awwalu an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa anna ar-rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta tabu indallahi kazzaban muttafaqun alaih. Artinya, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berkata benar itu menunjukkan pada kebaikan. Berkata jujur menunjukkan kepada kebaikan.
Sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan ke jalan surga. Sesungguhnya seorang laki-laki yang selalu berkata benar, maka ditulis di sisi Allah sebagai orang yang berkata benar. Jadi tulis sisi Allah, orang ini benar perkataannya. Ya. Sesungguhnya kedurhakaan itu akan mengarah kepada neraka. Kebohongan itu, kedustaan itu akan mengarah kepada jalan neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki yang selalu berkata bohong, maka ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Na'udzubillah min zalik. Ya, jangan sampai kita ditulis di sisi Allah kazzaban, pembohong. Insyaallah, na'udzubillah min zalik, Pak ya. Kita mau ditulis catatannya di sisi Allah siddiqan ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Itu martabat nomor 2. An'amallahu 'alaihim, nanti di surga Allah yang beri nikmat itu minan nabiyyin, nabi-nabi. Pertama nabi. Yang kedua siddiqin, orang yang selalu ucapannya berkata benar. Tapi ini berat Pak ya, berat ini Pak. Dalam konteks kehidupan kita untuk berkata benar ini, berat, ya, berat banget. Apalagi pedagang ya, aduh, berat banget. Kita berusahalah, andai pun kata kita ini ya memang pernah berbohong begitu, minta ampun kepada Allah. Ya minta ampun kepada Allah, gitu aja lah. Minta ampun kepada Allah salah satunya cara. Tidak ada manusia yang tidak berbohong kecuali para nabi-nabi saja, sedikit saja. Kalau manusia biasa ada bohongnya. Ada bohongnya. Tapi bagaimana bohong manusia biasa itu? Dia bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, diberi kesempatan taubat memperbaiki dirinya. Nah, memang berat ketika kita masih dalam keadaan bekerja, ketika kita keadaan masih berbisnis, berhubungan dengan orang lain, nggak bisa dihindarkan itu. Kecuali kita udah pensiun. Nah, udah pensiun, udah di rumah aja. Tapi walau bagaimanapun tetap pertahankan sifat benar itu. Sifat benar itu. Andai kata kita, mulut kita terlanjur berkata bohong, ya, jalan keluarnya istighfar. Astaghfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullah. Terkadang kita terpaksa berbohong. Terpaksa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Ya. Jadi itu, wa innar rajula la yakzibu, seorang pembohong. Nah, ini yang susah ini. Hidupnya bohong terus. Nauzubillah min zalik ya. Hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dia ditulis di sisi Allah itu kazzaban, pembohong. Musailamah kazzab. Musailamah itu nabi palsu. Namanya disebut Musailamatul kazzab. Musailamah
pembohong, nabi pembohong. Nah, Masya Allah. Jadi dengan kita selalu berusaha untuk benar, untuk baik, ini membawa kepada surga. Dan kalau kita sering melakukan bohong, ini membawa kepada neraka. Tapi alhamdulillah jalan taubatnya ada. Semasa kita ini bekerja, berhubung dengan orang lain, Allahu Akbar. Ya, mungkin sudah masyarakat sudah tahu semuanya ini bagaimana ini perkara bohong ini. Nauzubillah min zalik. Tapi itulah disebutkan ya. Berusahalah kita kepada yang benar, yang jujur, supaya kita ini di akhir hayat kita ditulis sebagai orang yang benar di sisi siddiqin, orang-orang yang benar. Banyakkan istighfar, ya Allah, istighfar. Saya pernah ngebohongi fulan. Saya pernah membohongi ini, membohongi itu, membohongi, banyak bohong kita. Nah, istighfar kita kepada Allah, insya Allah Allah ampunkan dosa kita itu, istighfar kita itu. Itulah aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu berkata benar langsung tercatat di Lauhul Mahfuz siddiqon. Orang yang lebih banyak bohongnya daripada benarnya, kan itu nanti dipertimbangkan. Dia ini selama hidup banyak bohongnya apa banyak benarnya? Perkataannya. Pasti manusia ada bohong, ada benar. Di perhitungan, ditimbang ini. Oh, ini dia lebih banyak benarnya daripada bohongnya. Jadi yang tertulis adalah siddiqon, orang yang benar. Kalau dia tertulis orang yang banyak bohongnya, nauzubillah min dzalik, kazzaban, tulis itu aja. Makanya kita berusaha bagaimana supaya selalu kita menghindari bohong ini. Karena bohong ini bukan main pengaruhnya. Banyak keperluan kita dengan kalimat bohong. Banyak. Kadang untuk melindungi diri kita, terkadang untuk macam-macam. Nah, sekarang kita sadar bahwa ini adalah sangat berbahaya kalimat-kalimat bohong ini. Itu Pak ya. Jadi jadilah kamu orang yang benar, orang yang jujur, sehingga kamu ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang benar, jalan ke surga. Kalau seseorang itu tertulis sebagai banyak bohongnya daripada benarnya, nah tertulis jalan ke neraka. Itu aja. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita lebih banyak benar kita daripada bohong kita. Ya, gitu ya. Kalau kita pikirkan dalam sehari semalam, barangkali orang yang masih aktif pasti banyak kata-kata benarnya daripada bohongnya. Ya, lebih banyak benarnya daripada bohongnya. Itu yang diperhatikan. Jadi yang ditimbang itu mana lebih banyak benarnya daripada bohongnya. Itu yang diperhatikan. Tidak mungkin manusia itu terhindar daripada bohong. Jarang itu terhindar daripada bohong. Itu pasti ada bohongnya. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana juga alimnya orang itu pasti ada bohongnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maqala Hafiz tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa innas sidqa
tuma'ninatun wal kadibu ribatun. Rawi Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Katanya da' ma yuribu ila ma la yuribu, artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan pindahlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya berkata benar adalah ketenangan di hati dan pikiran, dan berkata bohong akan meragukan hati dan pikiran tidak tenang. Hadis Tirmizi. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ini kita pakai sehari. Dalam satu pekerjaan, dalam satu keadaan, kita berhadapan dengan satu hal. Kata Nabi, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambil yang yakin. Kalau kita samar-samar ragu ini dari satu hal ini, ambil yang yakin, tinggalkan. Insyaallah. Umpamanya begini, kita berada di satu tempat, di daerah itu tidak banyak orang Islam. Kita mau makan. Kita cari tempat makan Muslim, ada. Bagaimana itu, Pak? Kita udah nyari nih rumah makan halal, nggak ketemu. Ini kita lapar, kita harus makan, nggak bisa nggak makan, kita mati nanti kita di negeri orang. Bagaimana caranya, Pak? Ambil yang tidak ragu, karena di situ kita sudah yakin ayam-ayam tidak halal, tidak disembelih orang Islam. Daging-daging tidak disembelih orang Islam. Makanan ini semuanya orang kafir, orang non Muslim. Kita ragu itu, ragu ini makanan ini halal atau enggak. Terus bagaimana caranya? Kita mesti makan yang halal, cuma nasi. Lauk yang halal nggak ada. Ini sekarang pilihan ngeri, Pak, ini, Pak. Telur. Nah, satu-satu telur. Tapi telur rebus. Bukan telur dadar. Kalau telur dadar pasti tidak halal. Karena ayam tadi tidak halal. Jadi kalau telur rebus pasti halal. Karena dia kulitnya kan di luar. Kita kupas. Di dalamnya halal. Nah, itu makan itu aja. Gitu caranya, Pak, kalau negeri orang. Atau di negeri kita seperti yang begini-begini ini. Hah? Ada pasar-pasar malam itu ya. Ada pasar-pasar malam itu. Macam-macam jajanan yang kita tidak kenal, orang tua-tua. Tapi anak-anak doyan banget. Ada yang saya lihat itu kayak sate, dia tusuk-susuk. Kayak apa itu? Kalau saya nggak berani, Pak, makan itu, nggak berani saya. Ragu saya. Itu jangan makan, kalau udah begitu jangan. Kecuali orang yang tidak tahu. Pokoknya ini makanan halal, ya udah dia nggak tahu ini hukum halal, ini hukum haram, nggak masalah. Tapi kalau kita ini yang mengerti hukum, ini makanan dia halal nggak nih?
Tuh. Tinggalkan apa yang engkau ragukan, ambillah apa yang engkau yakin. Dak mayuribuk ila mala yuribuk. Sama begini, beribadah juga begitu. Ini kita mau wudhu, ya, wudhu satu tempat itu airnya susah banget. Kalau wudhu seperti di masjid kita nggak ada masalah airnya. Di satu tempat, terkadang saya pernah begitu, airnya kecil, terkadang Masya Allah dipelihara ikan di situ, dipelihara ikan di kolam wudhu. Kolamnya sederhana, tidak besar. Tai ikan itu najis, Pak, najis. Bapak kalau melihara ikan dalam kolam, kolamnya kalau besar nggak apa-apa. Kalau kolam biasa, air itu otomatis najis. Karena tai ikan itu, kotoran ikan itu najis. Nggak boleh dipakai wudhu. Nah, tinggalkan itu, nggak usah dipakai itu. Banyak. Dalam akuarium umpamanya, dalam akuarium kan ada ikannya itu, ikan arwana, ikan macam-macam, ikan yang besar, ikan yang kecil. Ikan itu ada tainya, ada najisnya. Tai ikan najis. Air yang sedikit dalam akuarium memercik ke baju kita. Ini nggak boleh dipakai sholat ini. Najis. Nah, itu bahayanya, Pak. Kalau terjadi, tapi jarang terjadi, itulah hukumnya yang seperti itu. Banyak halnya, termasuk makanan kita, termasuk tempat beribadah kita. Seperti kalau ini Masjid Ar-Ridwan, ini karpetnya bagus. Kalau Bapak pergi ke satu tempat, pergi ke satu tempat, Allahu Akbar, punya karpet bau bukan main. Punya karpet bau. Bagaimana kita? Kita udah ragu ini. Aduh, jangan-jangan ini bekas ilar orang. Jangan-jangan ini karpet udah berapa tahun nggak dicuci-cuci. Kan nggak boleh kita sholat tempat tidak najis. Tinggalkan. Udah, sholat di ubin aja, sholat di lantai aja. Nggak usah pakai karpet-karpet. Gitu, Pak. Begitu juga pakaian. Pakaian nih. Pakaian kita laki-laki. Sutra. Wah, kan keren banget ya. Keren banget orang pakai sutra. Sutra itu tidak boleh dipakai laki-laki. Datang ke masjid bergaya pakai baju sutra, tidak sah sholatnya. Tidak sah, Pak. Mendingan kita beli baju yang murah-murah, yang biasa aja, daripada itu yang berjuta-juta harganya tapi tidak sah dipakai untuk sholat. Bagaimana? Keren nggak tuh? Keren itu? Nggak usah kerennya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada keren. Masalahnya suci atau tidak dalam beribadah ini. Sama dengan karpet yang saya katakan tadi. Nah,
Makanya banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal ibadah kita, makanan kita. Makanan terutama yang paling berbahaya ini makanan. Kalau masuk ke dalam perut kita itu makanan yang haram, habislah kita, Pak. Hah? Makanan yang haram itu lebih aula, lebih utama membawa diri seorang itu ke neraka. Auzubillah min dzalik. Makanya selalu saya peringatkan kawan-kawan kita di sini, kalau masak telur, udah kita ulang-ulang ini ya, telur baru beli dari warung. Kita ulang lagi, karena pas hari telur beli dari warung. Ini kita lakukan setiap hari ini. Terus digoreng, dipecah, trek, ya kan? Wah, najis, Pak. Telur ini harus dicuci dulu. Nasi goreng kalau tukang nasi gorengnya tidak hati-hati, ada yang hati-hati, dia cuci dulu telurnya. Baru ini dari warung masuk ke dalam nasi, serek. Najis, makan najis. Jadi bapak ini kalau di rumah, kecuali telur rebus, kalau telur rebus lain di dalam. Kalau telur goreng, telur ceplok, telur dadar itu harus dicuci dulu telurnya, kulitnya itu, karena di situ ada tai ayam. Katalah umpamanya bersih banget nih telur nih, baru keluar dari ayam ini, Ustaz? Baru keluar dari dubur ayam. Oh, ini baru keluar dari dubur ayam, najis. Ingatkan istri di rumah, Pak, ya, jangan sampai kamu dikasih makan haram. Cuci telur, beli sekilo, beli berapa, cuci telur. Jangan sampai kita makan haram. Karena terkadang ibu-ibu ini pengajiannya nggak sampai seperti itu. Cuci dulu. Kenapa saya katakan begitu? Keluar dari dubur ayam ini najis, belum kena najis, Pak. Nah, sekarang begini. Ayam itu kebiasaannya dia berak setiap hari. Dari duburnya dia setiap hari berak. Najis nggak tuh? Cebok nggak dia itu ayam itu? Hah? Ayam kan nggak cebok. Jadi apa yang keluar dari duburnya itu najis walaupun bersih. Tuh hati-hati. Oh, ini bersih ini, Pak, ini baru keluar ini dari anak. Nggak bisa. Apalagi ambil tisu gosok. Tidak sah. Harus pakai air yang mengalir. Kalau najis syaratnya harus pakai air yang mengalir. Nggak boleh digosok-gosok aja. Itu Pak Ayah, ini khususnya ini kita tiap hari makan telur ayam ini. Tiap hari kita ini di rumah-rumah ada telur paling laku, Pak, di pasaran. Tapi hati-hati makan telur ayam itu, jangan sampai kita makan najis. Ingatkan istri kita, ingatkan tukang masak agar supaya cuci dulu telurnya baru. Kalau tidak habislah kita. Najis, supaya diingatkan ya istri ya. Jadi kita memperingatkan istri itu satu pahala, dia dapat ilmu. Begitu. Karena ilmu ini jarang diterangkan, ilmu ini jarang diterangkan.
Bagaimana dengan yang sudah-sudah, udah dimaafkan, udah yang sudah-sudah itu dimaafkan karena kita belum tahu. Maafkan, kita belum tahu. Nah sekarang kita udah tahu. Jadi di dalam kita membersihkan najis ada aturannya. Tadi kalau ayam, telur ayam itu apapun alasannya sebelum dicuci dengan air yang mengalir tidak bersih, tetap najis. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sekarang kita buktikan nih. Kita buktikan. Itu telur kita pecahin. Pasti apa namanya itu? Air putihnya itu pasti kena kulitnya. Pasti kena. Nggak ada yang nggak kena kulitnya. Pasti itu. Nah, disitulah letak najisnya itu. Sambung menyambung dengan itu. Oh ini enggak nih ahlinya, ini ahli apa? Nggak bisa ada yang ahli. Nah, jadi sama dengan ya nyuci. Ada orang yang terlalu pikih itu begini. Nyuci daging ayam, daging ikan dari pasar nih. Yang pertama harus dicuci dengan air mengalir. Nah, tapi terkadang ada yang salah paham. Salah pahamnya begini. Dia sudah cuci daging ayam, daging ikan dari pasar tadi. Tiba-tiba keluar lagi darahnya. Ya kan? Dari itu keluar lagi. Itu nggak apa-apa, udah dimaafkan. Itu dimaafkan. Syaratnya cuci yang pertama itu. Gitu Pak, makanan itu ya. Jangan ini keluar darah lagi, cuci lagi, keluar darah lagi, cuci lagi. Kapan kita makan?